Fisiologi kerja. Hai Sobat Unik, tahukah kamu bagaimana sih mekanisme terjadinya energi saat kita bekerja? Energi dapat menyebabkan otot berkontraksi, di mana energi berasal dari zat-zat gizi yang berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Zat-zat gizi ini melalui proses metabolisme dikonversi menjadi energi yang dapat digunakan oleh otot. Selama proses metabolisme akan dibantu oleh oksigen dan menghasilkan sampingan berupa panas dan sisa-sisa metabolisme lainnya, CO2 dan H2O, yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Untuk memahami proses ini, perlu diketahui fungsi-fungsi yang terkait dengan produksi energi dalam tubuh. Sistem pernapasan. Pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbohidrat hingga penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Manusia bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada saat pernapasan, udara yang masuk melalui hidung berfungsi untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Udara yang masuk akan diteruskan melalui tenggorokan menuju trakea dan selanjutnya sampai ke paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveoli. Disinilah terjadi pertukaran udara. Berat atau ringannya aktivitas fisik akan menentukan volume udara yang bertukar di paru-paru. Sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah memiliki fungsi utama sebagai pembawa oksigen dari paru-paru serta berbagai zat gizi untuk diedarkan ke seluruh tubuh, di mana proses metabolisme selanjutnya akan berlangsung. Darah juga mengedarkan hormon, enzim, garam, serta vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Sistem peredaran darah juga berfungsi membantu membuang sisa-sisa metabolisme termasuk karbon dioksida, panas, dan air, serta berkontribusi penting dalam mekanisme pengaturan temperatur tubuh. Jantung sebagai pemompa darah terdiri dari dua bagian, yakni kiri dan kanan. Orang dewasa memiliki sekitar 5 liter darah yang terdiri atas 2,75 liter plasma dan 2,25 liter berupa sel darah. Saat istirahat, volume darah yang dipompakan adalah sekitar 5 liter per menit. Namun volume ini dapat menjadi 5 kali lipat lebih besar saat melakukan aktivitas fisik yang berat. Proses metabolisme. Pada saat awal otot bekerja, energi yang digunakan berasal dari adenosin trifosfat atau ATP yang tersimpan di mitokondria dan hanya tersedia dalam beberapa detik saja. ATP merupakan senyawa kimia berenergi tinggi, namun ikatan kimianya labil dan mudah lepas. Ketika energi dibutuhkan, ATP dapat segera dipecah melalui reaksi hidrolisis sehingga ikatan fosfatnya terlepas dan terbentuk ADP atau adenosin difosfat. Reaksi hidrolisis ini menghasilkan energi yang siap diangkut dan digunakan oleh tubuh. Untuk keberlangsungan kerja otot, ATP harus selalu tersedia sehingga diperlukan sumber energi lain, yakni glukosa, glikogen, dan lemak dari metabolisme yang digunakan untuk membentuk ATP secara berkesinambungan dengan memanfaatkan oksigen. Proses ini dinamakan metabolisme aerobik. Pada orang dewasa, total kebutuhan energi rata-rata 39 kilokalori per kilogram pada pria dan 34 kilokalori per kilogram pada wanita. Sekitar 20 kilokalori per kilogram digunakan sebagai metabolisme basal yang diperlukan untuk mempertahankan integritas membran sel dan tugas lain yang memerlukan energi untuk membuat kita tetap hidup. Pada keadaan istirahat, pengeluaran kalori basal kira-kira sekitar 1,1 kilokal per menit yang memerlukan sekitar 200 sampai 250 ml oksigen per menit pada seorang pria dengan berat badan 70 kg untuk oksidasi nutrien. Semakin meningkatnya tingkat aktivitas di atas keadaan basal, kebutuhan kalori dan oksigen semakin meningkat sebanding dengan pengeluaran energi yang dibutuhkan. Selama kerja otot tidak berlebihan, kebutuhan energi umumnya akan relatif rendah dan proses pembentukan ATP dapat berlangsung terus-menerus secara aerobik.
Apabila terdapat sisa metabolisme, oksigen yang tersedia dapat cepat membantu proses resintesis sisa metabolisme tersebut. Kapasitas kerja fisik. Salah satu isu penting dalam fisiologi kerja adalah pemahaman mengenai kapasitas fisik seseorang saat bekerja. Kapasitas kerja fisik adalah kemampuan maksimal tubuh dalam menghasilkan energi dan merupakan fungsi dari ketersediaan zat-zat gizi serta kemampuan tubuh dalam memperoleh oksigen. Kapasitas aerobik maksimal. Kapasitas aerobik maksimal atau VO2 max adalah volume oksigen maksimum yang dapat dikonsumsi oleh tubuh selama aktivitas fisik yang intens. Ini merupakan indikator penting dalam fisiologi kerja yang menggambarkan kebugaran kardiorespirasi seseorang. VO2 maksimum biasanya diukur dalam satuan mililiter per kilogram berat badan per menit. Semakin tinggi nilai VO2 maksimum seseorang, semakin baik kondisi kardiorespirasinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas aerobik maksimal antara lain usia, jenis kelamin, genetik, dan aktivitas fisik. Pada umumnya, VO2 max cenderung menurun seiring bertambahnya usia, sedangkan pria memiliki VO2 max lebih tinggi daripada wanita. Dalam konteks fisiologi kerja, kapasitas aerobik maksimal menjadi salah satu faktor penting, terutama untuk pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik yang intens dan berkelanjutan. VO2 max yang baik dapat meningkatkan ketahanan kardiorespirasi, menurunkan risiko kelelahan, dan meningkatkan produktivitas kerja. Evaluasi beban kerja. Evaluasi beban kerja melibatkan penilaian terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi beban fisik, mental, dan psikologis yang dirasakan oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan kelelahan, cedera, atau penurunan produktivitas. Hasil evaluasi beban kerja dapat digunakan untuk merancang ulang tugas, stasiun kerja, atau lingkungan kerja agar lebih ergonomis dan mengurangi risiko cedera atau kelelahan pada bekerja. Konsumsi oksigen. Konsumsi oksigen atau VO2 merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan oleh tubuh selama aktivitas fisik. Konsumsi oksigen pekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas pekerjaan, kondisi fisik pekerja, usia, jenis kelamin, dan lingkungan kerja. Pengukuran konsumsi oksigen pekerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti spirometer atau gas analyzer. Hasil pengukuran konsumsi oksigen dapat dibandingkan dengan nilai maksimum konsumsi oksigen atau VO2 max untuk menentukan beban kerja fisik yang aman dan sesuai dengan kemampuan pekerja. Denyut jantung. Denyut jantung adalah jumlah denyutan atau detak jantung dalam 1 menit. Denyut jantung seseorang akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas fisik atau beban kerja yang diterima. Semakin berat beban kerja fisik, semakin tinggi pula denyut jantung yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan oksigen otot-otot yang bekerja. Pengukuran denyut jantung dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat seperti elektrokardiogram atau EKG atau heart rate monitor. Hasil pengukuran denyut jantung dapat dibandingkan dengan denyut jantung maksimum atau HR max pekerja untuk menentukan apakah beban kerja fisik masih dalam batas yang aman atau tidak. Nah, Sobat Unik, mudah kan belajar fisiologi kerja? Semangat selalu ya! Universitas Kadiri, We Are Entrepreneur University.